مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita kaji minggu yang lalu, malam Jumat yang lalu. Kita membahas tentang kesenangan-kesenangan para khalifah. Sekarang nyampe pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada dalam riwayat bahwa Sayyidina kalau sebelum-sebelumnya dari Abu Bakar ya, kemarin tak sebutkan ulang. Kalau dari mana dari Abu Bakar senangnya ya, kalau dari Abu Bakar itu yang pertama aroma harum-haruman, kemudian perilaku istri yang baik, kemudian dibuat kesejukan. Oh, kalau Abu Bakar ya, senangnya 3. Abu Bakar senang 3, Umar senangnya 3, Utsman senangnya juga 3 perkara. Ali yang hari ini kita bahas 3 perkara. Ya, kalau Abu Bakar minggu yang lalu senang an-nadharu ila wajhi Rasulillah, melihat wajah Rasulullah. Senang sekali. Wa infaqu mali ila Rasulillah, membelanjakan hartaku untuk Rasulullah. Pernah. Wa antakuna banati Aisyah tahta Rasulillah, putriku Aisyah menjadi istri Rasul. Tuh sukanya Abu Bakar. Kalau Umar ada 3 juga. Al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkar, nahi munkar, ini Umar. Wasaubul qaliku, dan pakaian yang usang, Umar. Bahkan dalam riwayat itu Sayyidina Umar dalam pertemuan kabinet, pertemuan kabinet. Ya, itu beliau pakai jubah yang tambalan dan itu dijahit sendiri. Itulah beda-beda ya. Sayyidina Umar itu ya, kesederhanaannya tidak bisa kita tiru. Kesederhanaannya tidak bisa ditiru. Kalau Utsman, isba'ul ji'an, memberikan makan orang yang lapar sampai kenyang, itu sewenang. Wa kiswatul uryan, memberikan pakaian orang yang telanjang. Yang ketiga, Utsman itu kesukaannya adalah wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu paling suka, paling senang itu. Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga ini adalah senang membaca Al-Quran. Nah sekarang bahwa ada dalam riwayat beliau ini kira-kira dengar dah, dengar Abinda. Okay. Yang ketiga dalam riwayat Sayyidina Utsman ini menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat sunnah di malam hari. Masya Allah. Jadi Sayyidina Utsman ini kebiasaannya ya, dalam sholat tahajud ya, dalam sholat tahajud rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Berarti berapa?
30 juz. Sama, di sini juga sama. Sampai kalau Ini mana aja dulu. Di sini sama. Di sini 30 ayat. sampai kalau ya Allah, membiasakan yang baik. Ya. Masjid yang lain kul huwa ile, di sini amma yatasa. Kalau di masjid yang lain inna a'tayna kal kautsar, di sini amma tawassal wa tawalla. Ya Allah, dibiasakan. Sebab apa? Gara-garanya apa? Gara-garanya saya menemukan suatu riwayat Al-Quran itu dibaca itu sudah bagus. Cuma lebih bagus lagi ketika dalam sholat. Toh tidak sampai 1 juz ya. Yang dilarang itu kalau sampai 1 juz itu dilarang. Al-Baqarah malah 2 juz per 4 itu Al-Baqarah. Enggak, saya bicara tentang Utsman ya. Utsman bin Affan ini kesukaannya kan menghatamkan Al-Quran. Sampai dalam satu malam ya, Sayyidina Utsman ini dalam satu malam hanya 2 rakaat. Sholat tahajudnya 2 rakaat. Cuma 2 rakaat itu hatam 30 juz. Masya Allah, Masya Allah, kita udah ada apa-apanya. Jadi tahajudnya Utsman bin Affan, betul cuma 2 rakaat, ya. Cuma hatam Quran 2 rakaat itu. Subhanallah. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Sekarang bicara Ali. Nah, kesenangannya Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu beliau mengatakan, "Shadaqta ya Utsman, engkau benar ya Utsman. Wa hubbiba ilayya, ya, wa hubbiba alayya, yang aku senangi minat dunia ini, dari dunia ini, salasun, anak telu. Ali enggak ada 3 juga. Abu Bakar telu, Umar telu, Utsman telu. Sekarang Ali. Ali ini juga senang. Di antara dunia ini 3 yang aku senang. Apa? Kalau Ali al-khidmatu lid-dhaif, berkhidmat melayani tamu, Masya Allah. Berkhidmat melayani tamu itu paling senang dia. Karena nilai pahalanya ya. Nilai pahala. Suatu saat muridnya Imam Malik, namanya Imam Syafi'i, ini pernah bertamu ke rumah gurunya, ya. Dan yang melayani itu adalah gurunya Imam Malik, yang nuangkan minuman, yang menyemanggakan ke muridnya. Karena berkhidmat untuk tamu itu pahalanya besar. Sampai-sampai gurunya berkhidmat kepada tamu, yang mana tamu itu muridnya. Subhanallah. Jadi berkhidmat kepada tamu. Dan setiap tamu yang datang ke rumah kita itu membawa keberkahan rezeki tersendiri. Jadi rumah seseorang yang sering kedatangan tamu itu beruntung banget. Kalau rumah sering telepon tamu, beruntung banget. Kenapa? Kata Nabi, malaikat yang menyertakan di dalamnya, ini Pak ya, malaikat yang menyertai di dalamnya itu, di dalam ruangan, di ruang tamu kita itu ada malaikatnya. Oleh Allah diperintah untuk mengambil dosa-dosanya penghuni rumah itu, sahibul bednya itu, ya, diambil, kemudian bersamaan keluar dengan tamu tadi. Lalu dosanya dilempar ke laut, ya,
oleh malaikat. Jadi setiap ada tamu, dosa-dosa sohibul bednya itu diambil. Setiap ada tamu. Oleh kalau tamu belanja itu kan enak. Gak dibuang-buang dosa kita. Meskipun tamu itu nabi hutang. Siapapun tamu yang datang, ya, siapapun tamu yang datang, asalkan namanya tamu, ya, bajingan sekalipun, tapi ojo nyolong, ya. Iya, pokoknya berstatus tamu itu membawa keberkahan rezeki tersendiri. Secara logika, yang ditamu itu kan tambah entek, Pak. Gula itu. Dan bertamu kayak entek kan? Secara logika. Secara agama itu justru membawa keberkahan rezeki tersendiri. Rezeki kan tidak harus berupa duit. Rezeki tidak harus berupa gula. Rezeki tidak berupa teh. Enggak, rezeki yang diberikan Allah kepada penghuni itu bisa saja sehat lahir batin, gitu, kesehatannya bertambah. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Makanya tanda-tanda sehat itu ono telu, ya, mangan enak, tidur nyenyak, ke belakang lancar, ke dalam tambahan keempat, ya, tangi subuh, ikuti ngelok tangi. Itu tanda sehat. Tanda sehat. Dan mengkerak berarti tak sehat. Yang kedua, Sayyidina Ali itu sukanya apa? Wassaumu fis shaif. Ya, berpuasa di musim panas. Ya. Jadi menantang tantangan. Saya kemarin beberapa tahun yang lalu kan umroh di bulan Ramadan. Wah, yang namanya tingkat apa itu derajat Celciusnya itu mencapai 52. Ambil poso, Pak. Ya Allah, lemes. La haula wala quwata illa billah. Wong-wong ini disiram batuk apa? Kepalanya disiram air zam-zam, saking gak kuat panas. Tapi tidak sambil diminum, cuma disiram aja. Ya, disiram aja. Atau surbannya itu, Pak, tutup surban ya, itu siram banyu, seperti yang dilakukan sahabat di zaman Nabi. Lalu ada yang lapor ke Nabi, ya Rasulullah itu gimana puasanya? Wong sirawan disiram banyu jadi tak apa-apa. Asalkan tidak diminum. Sampai gitu, Pak, saya umroh dulu. Tidak dia. Itulah sampean. Jadi apa namanya? Sama dengan bilang itu, Ustaz, hukumnya nangis pada bulan Ramadan di siang Ramadan apa katanya? Yo telon-telon nangis itu nangis biasa rapopo, tapi le air matanya sambil dilatih. Yang lain itu, lain. Jadi Imam siapa? Ali bin Abi Thalib itu senangane telu hikmat pada tamu, yang kedua berpuasa di waktu panas. Karena ada keterangan al-ajru bi qadril musaqqah gitu katanya. Pahala itu mengikuti kesusahannya. Semakin susah dia lakukan, semakin sulit dia lakukan, semakin sengsara dia lakukan, semakin besar nilai pahalanya. Gitu ya. Nah, kalau kita kan enggak, semakin enteng kepingin pahala besar. Waktu karo jenengan lek belanja itu, pengin sing apik murah. Akeh tunggale. Akeh tunggale. Oke. Itu apa kecintaan Sayyidina Ali. Ya 4 khalifah ini beda-beda ya. Tinggal walaupun telu Abu Bakar, telu Umar, telu Utsman, telu siapa lagi? Ali telu. Jadi memang berbeda-beda memang.
berbeda-beda. Nah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib ini tambah berbeda ini. Apa itu? Waduh, beda. Wadarbu bisyayf. Wah, ini mengangkat pedang di depan musuh itu paling suara. Sayyidina Ali itu bercita-cita ingin mati dalam perangan. Cuma gak mati-mati lah. Lihai dalam memainkan pedang. Kalau Ali sudah kelihatan musuh lari. Lari. Sebab terkenal Ali ini belum pernah kalah. Ali ini belum pernah kalah. Dan Ali senang kepingin mati. Kapan mati? Menang toh. Jadi kalau ada orang apa itu, Nabi cukup mengatakan, ya Ali beresin, beres. Itu kelus tadi. Beresin. Jadi apa namanya, luar biasa. Nah, jadi ini tiga kesukaan Ali tentang dunia ya. Baik, mari kita lanjutkan. Saat dialog antara Rasulullah dengan 4 sahabat di atas, tiba-tiba malaikat Jibril datang atas perintah Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah yang kamu senangi andai kata engkau menjadi penduduk dunia? Jadi dari percakapan sahabat khalifah itu dengan Rasulullah tadi ya. Jadi Rasulullah jadi berlima saat itu. Saat itu pas takbir itu berlima. Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali gitu, berlima. Sambil ngomong, Nabi dulu. Oh ya, Nabi 3, bla 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 bla. Yang ketiga, ya kemudian kalau Abu Bakar gimana? Oh kalau saya senang ini. Kalau Umar ini telur yang saya sebut tadi ya. Kalau Utsman apa? Ini telur. Ali yang barusan itu mengkhidmat kepada tamu, poso di waktu panas, kemudian mencabut pedang di depan musuh itu paling sonal. Nah, saat berlima ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mengutus Jibril alaihissalam. Ya Jibril, coba sih para nono wong limo itu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba sih kata Allah ke malaikat Jibril, para nono wong limo itu. Turunlah malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi itu. Nah, kesempatan saat itu Kanjeng Nabi tanya, ya Jibril, apa yang kamu senangi andai kamu menjadi penduduk dunia? Kemudian malaikat Jibril menjawab, irsadud dolin. Saya senang kalau satu, memberi petunjuk orang-orang yang sesat jalan ke jalan yang lurus. Saya senang, katanya Jibril. Yang kedua, wa mu'anasatul huraba'il qanitin. Nah, ini ramah terhadap orang-orang yang mengembara, yang taat kepada Allah dan khusyuk kepadanya. Taatlah. Huraba. Yang ketiga, kata Jibril, wa mu'awanatu ahlil iyalil mu'syirin. Saya senang menolong ahlil iyal, keluarga atau kerabat al-mu'syirin yang sengsara. Saya itu, kata Jibril ya, karena memang ditanya oleh Nabi, ya Jibril, kalau kamu menjadi penduduk dunia, apa yang kau senangi? Jawab oleh Jibril, telu iku mang. Saya senang menunjukkan orang yang sesat. Saya senang ramah terhadap orang yang menggembara, yang taat kepada Allah dan khusyuk kepadanya. Yang ketiga, saya senang menolong kerabat yang sengsara. Kenapa pandangannya Jibril? Telu ini pahalanya besar. Pahalanya besar. Menolong kerabat yang sengsara. Menolong kerabat yang
butuh, ya, menolong kerabat yang apa, tidak seberuntung kita. Itu luar biasa Pak pahalanya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini apa terusannya? Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh min abidihi salasati solin. Katanya Jibril. Ini kira-kira dengar apa yang saya ucapkan ya. Ya. Allah Tuhan pemilik keagungan mencintai 3 perkara dari hamba-hambanya. Allah Tuhan pemilik keagungan ini mencintai 3 perkara dari hamba-hambanya. Nah ini info dari Jibril ini ya. Info dari Jibril. Yang pertama, Allah mencintai hambanya yang bagaimana? Badalul istita'ah, mengerahkan segala kekuatan untuk taat kepada Allah. Wah ini pokoknya sekuat tenaga sudah. Ada orang yang mengerahkan kekuatannya untuk taat kepada Allah. Ya opo carane sudah. Piye carane mengerahkan kekuatannya demi taat kepada Allah. Itu Allah senang suka. Allah senang. Yang kedua, wal buka indan nadamah. Wal buka ulan nangis indan nadamah, di saat atau ketika sedih karena telah melakukan nadamah. Apa? Maksiat. Ya. Ya, jadi setiap dia melakukan maksiat itu ada penyesalan yang dalam. Setelah ada hamba melakukan kemaksiatan, tapi saat itu pula dia itu menyesal yang luar biasa. Itu Allah senang dengan hamba yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah senang kepada wasabru indal faqah. Ya. Ketika hamba itu sabar di saat dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa kok sabar sekali. Pasrah nangge di Gusti Allah. Itu Allah paling senang. Jadi karena tawakalnya kepada Allah itu pasrah kepada Allah itu, tawakalnya kepada Allah jauh lebih besar. Apa jadi Gusti Allah? Apa jadi Gusti Allah? Wasabru indal faqah. Faqah itu sama dengan ma'indi syai' gitu ya. Tidak punya apa-apa, hanya punya Allah dan Rasul. Ada sahabat dulu begitu Pak soalnya. Sampai dia cuma punya kain, dan kain itu gantian dengan istrinya untuk sholat. Saking tidak punya apa-apanya ya. Dia hanya punya kain ya, rong lonjor menoleh ya. Jadi setiap kalau dipakai suaminya berjamaah dengan Rasulullah di masjid, itu segera pulang. Kita beri sama sahabat, kenapa ini orang kok selalu mulai bisik gitu. Belum mari kok mulai bisik. Ternyata pakaian yang dia pakai itu gantian sama istrinya. Subhanallah, sampai segitunya. Tak punyanya itu, tapi dia sabar. Nah itu yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi. Siapa yang ngomong? Jibril ya. Masih omongannya Jibril ini. Ya. Jibril masih mengatakan bahwa Allah SWT mencintai hambanya itu yang wasabru indal faqah. Karena dulu memang ada sahabat seperti itu. Itu sapi Apa? Itu sapi. Ya hanya itu. Jadi ditengeri oleh sahabat yang lain. Soalnya mengenali kesana dulu lah. Iya. Iya, kalau punya manual. Gitu. Kekurangan, kalau kurang mengeluh, kalau dikasih lebih oleh Allah medit. Itu sifat manusia. Illal khasiin, yang kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian wasabru indal faqah, sabar ketika dia tidak punya apa-apa.
Karena pada waktu itu memang ada sahabat yang memang tidak punya apa-apa, ya, memang tidak punya apa-apa. Semoga ada barokah manfaatnya, ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna dan yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesendirian? Oh tidak, yang lain aja. Cepat kulen negara, kalau ada selokon hanya seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.